رمضان 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 يا حبيب رمضان رمضان ليتك دوما قريب رمضان 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 ليتك دوما قريب. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana bi'abdihil mukhtari man da'ana ilaihi bil izni wa qad nadana. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Amma ba'du. Kaum muslimin wal muslimat, para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan, kesempatan sehingga kita masih bisa berjumpa pada Ramadan tahun ini. Kita masih bisa berjumpa dengan yang namanya buka bersama, kita masih bisa yang namanya sahur bersama, tarawih bersama, dan melaksanakan ibadah-ibadah lainnya bersama-sama dengan orang-orang yang kita cintai. Alhamdulillah. Kemudian bersalawat kita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bil kalimah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habiballah. Kaum muslimin wal muslimat, para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu riwayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atas." Ujar baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berapa banyak orang-orang yang melaksanakan ibadah puasa namun tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya illal ju' wal 'atash, kecuali rasa lapar dan rasa haus. Kenapa demikian? Karena berpuasa tidak mesti hanya menahan rasa lapar dan menahan rasa haus, tetapi berpuasa juga harus menahan dari seluruh panca indera kita dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, khamsatu asya'a tuhbitus shaum, 5 perkara yang dapat merusak, yang menggugurkan pahala puasa. Apa dia? Yang pertama yaitu al-kazib, yaitu dusta. Banyak orang-orang yang berpuasa yang bisa menahan rasa lapar, yang bisa menahan rasa haus, tetapi tidak banyak orang-orang yang berpuasa yang bisa menahan lisannya dari berkata-kata dusta. Orang-orang inilah, kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adalah orang-orang yang merugi. Kenapa dia merugi? Ya jelas, karena dia berpuasa mulai dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari, tidak mendapatkan apa-apa kecuali rasa lapar dan rasa haus. Bukannya itu termasuk orang-orang yang merugi? Tidak. Kemudian oleh karena itu, di samping kita bisa menahan rasa lapar dan rasa haus, kita harus bisa menjaga lisan kita dari perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu dusta. Kemudian yang kedua, perkara yang bisa merusak pahala puasa, kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu al-ghibah, membicarakan keburukan, kejelekan orang lain. Walaupun yang kita bicarakan itu benar adanya, maka itulah yang dinamakan ghibah. Apalagi yang kita bicarakan itu tidak benar adanya, maka itu bisa menjadi fitnah.
Jadi tidak ada kebaikan di dalam yang namanya membicarakan keburukan orang lain. Oleh karena itu mudah-mudahan kita tidak termasuk golongan yang seperti demikian. Lalu yang ketiga, perkara yang bisa merusak pahala puasa yaitu an-namimah, mengadu domba, atau bahasanya memprovokator, atau mengkompor-kompori seseorang sehingga seseorang tersebut membenci seseorang yang lain, tidak benci kepada orang yang lain, tidak suka kepada orang yang lain. Maka hal demikian pun juga bisa merusak pahala puasa kita. Kemudian selanjutnya yang keempat, al-yaminu bil kazab, yaitu bersumpah palsu, berjanji palsu. Ketika seseorang berpuasa dituntut untuk berkata jujur, berjanji dengan perjanjian yang jujur. Karena seseorang yang bersumpah palsu, yang tidak ingkar janji, maka hal itu juga termasuk hal-hal yang bisa menghapus pahala puasa. Selanjutnya yang kelima yaitu an-nazratu bisyahwat, memandang dengan syahwat, memandang dengan hawa nafsu. Jikalau kita bisa mampu menahan rasa lapar, menahan rasa haus, kita bisa menjaga lisan kita dari perkara-perkara yang membohongi orang lain, kita bisa menjaga telinga kita dari mendengar perkara-perkara yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kita tidak bisa menjaga mata kita dari pandangan-pandangan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu pun juga bisa menghapus pahala puasa kita. Percuma kita berpuasa dari mulai pagi sampai sore hari, tetapi apa yang kita dapatkan, apa yang kita hasilkan, yaitu hanya lapar dan haus. Diibaratkan seperti orang bekerja nih seharian full, tapi tidak digaji sepeser pun, sangatlah merugi. Begitu juga orang yang berpuasa, jika dia seharian berpuasa tetapi tidak ada diberi Allah Subhanahu wa taala pahala, maka merugilah orang tersebut. Mudah-mudahan kita semua tidak termasuk dari golongan 5 perkara tersebut tadi. Mudah-mudahan kita semua selamat dunia wal akhirat. Mungkin hanya itulah yang dapat saya sampaikan. Semoga kita selalu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan, panjang umur, sehingga kita masih bisa berjumpa di Ramadan tahun depan. Amin amin ya rabbal alamin. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.